Ketika seorang bangsawan kuat malah milih hidup santai daripada ribut urusan politik. Ceritain tentang seorang pria bangsawan yang sebenarnya punya kemampuan dan pengaruh besar di kerajaan. Harusnya dia sibuk ngurusin konflik, perang, dan perebutan kekuasaan. Tapi dia justru mutusin buat ngambil liburan panjang dan ninggalin semua drama itu. Alih-alih ikut intrik istana, dia malah pilih keliling wilayahnya sendiri dan nikmatin hidup dengan tenang. Orang-orang nganggap dia cuma bangsawan santai yang gak ambisius. Padahal diam-diam dia tetap mengatur semuanya dari balik layar dengan cara yang halus. So, anime ini berjudul Odayaka Kizoku no Kyuka. ってください。あなたに釣れるとは思いませんが。俺はてめえが金払ったそいつと同じ。 Ketika dari lahir udah dapat blessing kekuatan yang gak masuk akal. Nyeritain tentang seorang anak yang terlahir dengan kekuatan dan bakat luar biasa. Dari kecil aja dia udah biasa ngelakuin hal-hal yang bahkan orang dewasa butuh latihan bertahun-tahun buat nguasain. Bukan cuma kuat fisik, tapi juga jenius dalam melakukan strategi. Karena terlalu berbakat, orang-orang di sekitarnya sampai nganggap dia pilihan. Si MC ini gak sombong, dia justru penasaran seberapa jauh dia bisa berkembang. Ketika ketemu tantangan baru, dia malah makin semangat buat ngetes batas kemampuannya. Makin lama makin kelihatan kalau kekuatan yang dia punya itu bukan cuma kekuatan biasa. Anime ini berjudul Megumareta Umarekara. Ketika hukuman mati udah nggak cukup buat para kriminal paling berbahaya, kerajaan ini malah punya ide yang jauh lebih sadis. Nyeritain tentang seorang pria yang divonis dengan hukuman paling kejam bernama Yusake, alias hukuman jadi pahlawan. Bukannya dihukum mati, dia malah dipaksa menjadi tameng hidup buat lawan makhluk kegelapan yang tiap hari nyerang kerajaan. Setiap kali dia mati di medan perang, bukannya selesai, dia malah dihidupkan lagi buat bertarung dari awal. MC kita dulunya kriminal kelas berat yang dikenal kuat dan cerdas, tapi karena suatu insiden besar di masa lalunya, dia dianggap terlalu berbahaya buat dibiarkan hidup bebas. Awalnya dia cuma pengen bertahan hidup dan gak peduli sama siapapun. Tapi setelah lihat rekan-rekannya sesama terpidana hancur mental karena mati berkali-kali, perlahan dia mulai berubah. Dia mulai sadar kalau sistem kerajaan ini nggak benar-benar peduli sama kata pahlawan. Buat mereka, para Yusake cuma alat sekali pakai yang bisa dibuang kapan saja. Anime ini berjudul Yusake ni Sosu. Ketika udah capek-capek bantuin party ngalahin monster, tapi malah diusir karena dibilang gak berguna. Nyeritain tentang seorang petualang yang udah lama banget gabung di party pahlawan buat ngalahin monster super kuat. Dia emang bukan tipe yang damage-nya gede atau punya skill khusus, tapi justru dia yang selalu nutupin kekurangan timnya dari belakang. Tapi karena ada anggota baru yang kelihatan lebih kuat dan lebih keren, si MC ini malah dianggap beban dan langsung dikeluarin gitu aja. Awalnya dia ngerasa sakit hati banget, soalnya dia udah nganggep mereka kayak keluarga sendiri. Tapi daripada terus pikiran dan nyesal, dia akhirnya mutusin buat jalan sendiri dan mulai hidup baru sebagai petualang solo. Dan lucunya, setelah nggak lagi dianggap remeh dan bebas pakai kemampuan aslinya, kekuatan dia malah makin kelihatan overpower. Gak main-main coy. Sementara itu, party lamanya mulai ngerasain betapa beratnya bertarung tanpa dia. Dari situlah penyesalan pun tiba. Anime ini berjudul Yusa Party wo Oida Sareta. Thank you yang sudah menonton ya. Thank you banget. Jangan lupa subscribe dan like agar video ini semakin rame. Oke, thank you. 私はお前のことを評価している。セルマさんは不要術師として俺を評価していると。